Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Indonesia, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber-sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal memanfaatkan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Mari kita simak bacaan berikut ini. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros penggunaan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut ini. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Yang kedua, coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Yang ketiga, bagaimanakah cara menghemat listrik? Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam,
maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Anak-anak, saatnya berdiskusi. Sekarang, coba identifikasikan perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita simak bacaan berikut ini. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Tugas terakhir, kerjakanlah uji pembelajaran 4 pada lembar kerja siswa kalian di halaman 65. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.